Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan praktikum routing dinamik. Seperti biasa sebelumnya, apa sih routing dinamik itu? Nah, routing dinamik itu adalah sebuah router yang sudah memiliki dan bisa membuat tabel routing secara otomatis, yaitu dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Jadi router ini itu saling bertukar informasi routing agar dapat mengetahui alamat tujuan dan menerima tabel routing. Nah, pemeliharaan jalur dilakukan berdasarkan pada jarak terpendek antara device pengirim dan device tujuan. Kita langsung aja ke langkah-langkah percobaan. Skenario dulu. Ya, kita akan mensimulasikan routing statik pada praktikum menjadi routing dinamik dengan menggunakan routing protokol RIP versi 2 yang melibatkan 3 router, dan masing-masing router ini memiliki network di bawahnya seperti routing statik yang kemarin. Nah, kita langsung ke langkah percobaannya. Pertama kita akan menyeting IP-nya. IP-nya ini persis seperti routing statik kemarin. Nah, kemudian kita akan mengisikan routing RIP. Jadi di sini kita buka router 1. Nah, sebelumnya kita cek dulu, kita pastikan routing statiknya kosong. Kemudian kita isikan RIP-nya. Jadi yang 12.0.0.0 ini network menuju router 3. Kemudian yang 13 ini menuju ke router 2, dan yang 192 ini menuju ke PC-PC-nya. Kemudian kita ke router 2, kita pastikan routing statiknya kosong. Kemudian kita isikan RIP-nya sesuai seperti ini, yaitu 12 ini menuju ke router 1, yang 23 ini menuju router 3, dan yang 19 ini menuju PC 3. Kemudian router 3 kita pastikan yang statiknya kosong. Kemudian kita isikan yang RIP-nya. Jadi yang 13 ini menuju ke router 1, yang 23 ini menuju ke router 2, yang 33 ini menuju server 1, dan yang 43 ini menuju ke server 2. Selanjutnya kita tambahkan perintah pada tab CLI seperti ini. Kita langsung tambahkan aja dari router 1. Kita buka CLI, no auto summary version 2. Ini sama. Kemudian ke router 3. Nah, sudah. Agar supaya konfigurasi kita tersimpan, maka kita harus menyimpan settingannya masing-masing. Jadi di config global setting kita save. Router 2 juga setting, save.
Kemudian selanjutnya untuk merestart dan meload seluruh konfigurasi device, maka tekan tombol power cycle device, yaitu yang ini. Kita klik yes. Nah, ini kita tunggu sampai hijau, sampai tersambung lagi. Nah, sudah tersambung. Untuk menampilkan tabel routing pada masing-masing router, silakan masukkan perintah pada CLI show IP route. Sini show. Nah, yang paling penting itu adalah yang R ini. R ini berarti routing dinamiknya itu sudah tersimpan gitu. Kemudian router 2 sama. Show IP route. Nah, ini kan sudah ada ya. Router 3. Nah, ini sudah ada. Selanjutnya, pindahkan mode ke simulasi, lalu buat skenario seperti berikut. Nah, kita mode simulasi. Kita edit filternya. Kita harus pakai ICMP. Pertama, kirimkan sebuah PDU dari PC 1 ke PC 2. Sebentar, ini biasanya memang suka begini. Kita ulangi. Nah, sampai ke PC 2 hanya melewati router 1 seperti biasa. Kemudian sukses, kita delete. Kemudian dari PC 1 kita ke PC 3. PC 1, PC 3. Kita ulangi. Sampai di PC 1 melewati router 1 dan router 2. Kemudian dikembalikan oleh PC 3 melalui jalur yang sama ya. Dan sukses. Kemudian dari PC 1 ke server 1. Kita ulangi lagi, memang suka begini. Jadi sampai ke server 1 melalui router 1 dan router 3, kemudian dikembalikan lagi dengan jalur yang sama. Nah, sukses. Kemudian kita delete. Kemudian lanjut PC 1 ke server 2.
Jadi sampai ke server 2 melewati router 1 dan router 3, kemudian dikembalikan lagi dengan jalur yang sama. Dan sukses, kita delete. Kemudian dari PC 3 ke PC 1. Jalurnya sama ya, kayak dari PC 1 ke PC 3, cuman ini dibalik aja. Kemudian dikembalikan oleh PC 1 melalui router 1 ke router 2, kemudian kembali ke PC 3. Dan sukses, kita delete. Kemudian dari PC 3 ke PC 2. Jalurnya sama kayak PC 1 karena mereka ada di bawahnya router 1. Kembalikan dan sampai di PC 3. Sukses, kita delete. Kemudian PC 3 ke server 1. Jadi dari dari PC 3 melalui router 2, kemudian ke router 3, kemudian sampai di server 1 dan kembalikan lagi dengan jalur yang sama dan sukses. Kita delete, kemudian kita mau kirim dari PC 3 ke server 2. Kita next lagi. Jalurnya sama kayak waktu ke server 1 karena mereka dalam satu network. Kembalikan lagi dan sukses. Kemudian kita delete. Kemudian dari server 1 ke server 2, kita next. Nah, karena mereka satu network ya, jadi cuma melewati satu router, yaitu router 3 aja. Kemudian kembalikan lagi dan sukses. Kemudian kita lanjut dari server 1 ke PC 1. Jadi kita bisa lihat dari server 1 ini dikirim ke router 3, kemudian melalui router 1, kemudian disampaikan ke PC 1 dan dikembalikan lagi melalui jalur yang sama. Nah, sampai di server 1, sukses. Kemudian kita delete. Kemudian kita lanjut dari server 1 ke PC 2. Jalurnya sama kayak PC 1 karena mereka satu network. Jalur pengembaliannya juga sama. Kemudian sampai di server 1 dan sukses. Kita delete. Kemudian lanjut ke yang terakhir, server 1 ke PC 3. Dari server 1 menuju router 3, kemudian lanjut ke router 2, kemudian disampaikan ke PC 3 dan dikembalikan lagi ke PC 2 dan melalui jalur yang sama melewati router 3 kembalikan ke server 1 dan sukses. Kita delete, kemudian kita lanjut ke step selanjutnya, yaitu setelah selesai membuat simulasi, kembali ke mode real time, lalu amati hasil penerusannya. Lalu coba lakukan tracing.
Nah, kita mau melakukan tracing, kita ke mode real time dulu. Kita ke PC 1, ke sini. Dari PC 1 ke PC 2. Tracer IP-nya 192.168.1 berapa? 165. Nah, tracernya komplit. Kemudian kita lanjut dari PC 1 ke PC 3. Tracer 192.168.1253. Nah, tracingnya komplit lagi. Kemudian kita ke server 1. Tracer 33.33.33.1. Nah, tracingnya komplit. Kemudian kita ke server 2. Tracer 43.43.1. Nah, komplit lagi jadi melewati dari PC 1, kemudian ke router 1, kemudian ke server 2. Ini juga langkah-langkahnya, jalurnya sama seperti waktu di mode simulation tadi ya. Kemudian kita ke PC 3. Tracer dari PC 3 kita kirim ke PC 1. 192.168.1 komplit. Jadi dari PC 3 dikirim ke router 2, kemudian sampai di PC 1. Router 1 ya maksudnya. Tracer kita kirim ke PC 2. 192.168.165. Nah, ini sama nih, sama persis, cuman yang nyampainya kan ini kan ke PC 2, yang ini ke PC 1. Kemudian kita lanjut tracer ke server 1. 33.33.33. Nah, dari PC 3 kita ke router 3, kemudian ke server 1. Lanjut ke tracing ke server 2. 43.43.43.1. Nah, dari PC 3 ke router 3 ke PC server 2 gitu. Jadi sama kayak ini, cuman bedanya ada di ini server 1, ini server 2 gitu. Kita ke server tracer server 1 ke server 2. 43.43.43.1. Jadi langsung mereka kan satu network, jadi dari PC server 1 dia ke server 2. Kemudian tracer
PC 1, 192, 168, 1, 1. Nah, kalau ke PC 1 berarti dari server 1 dia ke router 1, kemudian dia ke PC 1 gitu. Kemudian dia ke PC 2, tracer 192, 168, 1, PC 2, 65. Sama seperti ke PC 1. Kemudian kita lanjut ke PC 3, 192, 168, 1, 253. Nah, ini dari server 1 dia ke router 2, kemudian lanjut ke PC 3. Nah, kita sudah selesai nih tracingnya. Kemudian buat skenario jalur routing 1 ke router 3 jalurnya putus dengan mendisable. Kemudian tunggu sekitar 15 detik. Jadi untuk mendisable kita ke router 3. Ini kan kalau serial 2 kan berarti jalurnya ke router 1. Jadi kita pilih serial 2, kita off kan. Ini merah, kita tunggu 15-20 detik. Kemudian kita akan lakukan pengiriman dari PC 1 ke server 1 atau ke server 2. Nah, kita akan lakukan sekarang dari PC 1 ke belum kita ke mode simulation dulu. PC 1 ke server 2, server 1 maksud saya. Kita kirim. Next. Kan kalau tadi itu kan dari PC 1 ke router 1, kemudian lanjut ke router 3. Nah, sekarang karena dari router 3 ke router 1 diputus, jadi dia belok melewati router 2 dulu. Kemudian lanjut ke router 3. Terus disampaikan ke server 1. Dikembalikan lagi melalui router 3 ke router 2. Jadi dia nggak dikirim dari router 3 ke router 1 sama sekali karena memang sudah diputus gitu. Kemudian sukses, kita delete. Kita coba ke server 2. Sama melewati router 2, nggak melewati router 3. Kemudian disampaikan waktu dikembalikan juga melewati jalur yang sama, yaitu melewati router 2 dulu baru ke router 1. Nah, sukses dan delete. Nah, sekian nih praktikum kali ini, praktikum routing dinamik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.